Saya hamba Allah dari Jakarta. Oh, jauh. Saya ingin menanyakan, apa hukumnya nikah beda agama? Nikah beda agama zina. Laki-laki yang binimu beda agama zina. Kalau sampai engkau muslimah gara-gara menikah sama beda agama lalu kau murtad, maka neraka jahanam tempatmu. Oleh sebab itu muslimah baliklah, taubat, masuk balik ke dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kau nikah sama dia berapa tahun? Dia udah tua pula, mati cepat. Habis itu kau jadi janda. Ya iya, tapi kaya Pak Ustaz. Iya kalau kau hidup, kalau kau ikut mati juga. Hidup ini singkat saudaraku. Hati-hati, jangan nikahkan. Jaga anak perempuan kita dari program kristenisasi. Anak-anak lajang yang ganteng-ganteng pula yang menikahi dia. Nanti setelah anak dua ditinggalkan, perempuan kita takut karena tak mandiri. Jangan ceraikan bang, jangan bang. Kalau kau mau ikut aku, maka kau mesti ikut murtad. Akhirnya anak murtad, menantu murtad, cucu murtad, 5 sekali murtad. Ini Ustadz ngomong cerita mana? True story. Langsung di hadapan biji mata saya. Di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz Somad, Ustadz tidak usah ikut rapat. Ustadz ngomong sama jamaah. Saya datangi jamaah. Ada apa mak cik? Ada apa pak? Bapak jangan nangis pak. Ibu jangan nangis. Saya ini orangnya hati lembut. Kalau nengok orang nangis, nanti saya nangis juga. Ada apa mak? Ada apa bu? Begini Pak Ustadz, saya punya anak gadis. Alhamdulillah. Nikah sama mu'alaf. Alhamdulillah. Setelah anak 3 balik dia. Dan sekarang anak saya takut jadi janda. Akhirnya menantu saya murtad, anak saya murtad, cucu saya murtad. 5-5-nya murtad Ustadz. Baliklah bapak ibu ke rumah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran. Kenapa Ustaz tak marah-marah sama dia? Kalau sempat saya marah, kenapa bisa terjadi? Kumat darah tingginya mati dia. Saya bilang baliklah mak ke rumah, baliklah pak ke rumah, sama-sama kita berdoa. Jangan sampai masuk lubang yang sama 2 kali. Jaga anak-anak kita, jaga akidahnya, masukkan ke pondok pesantren, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di Batam. Kenapa tak kalian selamatkan anak-anak gadis ini? Takbir! Allahu Akbar! Jangan sampai saya turun tangan. Bagaimana cara seorang anak dan seorang istri menasihati bapak dan suaminya agar rajin ke masjid? Kok masih hidup orang macam ini? Orang begini masih dikasih hidup supaya kita dapat amal soleh memberi nasihat. Makanya kalau ada tetangga kita nggak pakai jilbab, tetangga kita nggak sholat, jangan kita marah. Ajak dia sholat. Assalamualaikum pak, ayo kita ke masjid Baitul Dakwah ya pak. Kau belum lahir, aku udah nyumbang semen di masjid itu. Kau ajak. Aku dulu yang meletakkan batu pertama masjid itu. 3 kali sana. Besok datang lagi pak, ayo kita ke masjid Baitul Dakwah pak. Aku ini udah bolak-balik ke Makkah. Ini keningku nih hitam di Masjidil Haramnya. Sah kau ajak. Berhenti kita ngajak dia? Tidak. Hari ketiga datang lagi. Pak, ayo ke masjid pak. Nanti kalau bapak mati tak ke masjid, kami campakkan ke laut. Mudah-mudahan suami-suami yang belum ke masjid balik dari sini ke masjid. Amin. Doakan sama-sama. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kalau udah dipatihahkan itu 2 kemungkinan. Kalau tak ke masjid, digotong orang ke masjid. Sholat jenazah. Ngeri-ngeri sedap ibu kan? Hati berbolak-balik. Kalau saya mau nyuruh mahasiswa, tolong balik kertas,
Ini buku. Mau saya suruh balik? Tolong balik kertas. Membolak balik kertas, bahasa Arabnya qallaba. Qallib, balik. Qallib. Hati bahasa Arabnya jantung, qalbun. Kenapa dia disebut jantung itu, hati itu, jantung hati itu disebut qalb? Karena sifatnya berbolak-balik. Malam ini bukan main lagi semangatnya. Aku tak akan belok-belok, aku tak akan belok-belok. Besok sholat subuh jam 8. Bolak-balik. Makanya kalau sudah punya komunitas jamaah, nanti jam 4.30 mulailah miss call kawan. Assalamualaikum. Kita sholat subuh ya. Tapi sesama laki-laki, yang perempuan kau miss call. Yang udah sholat subuh. Siapa yang kau telepon itu? Pacaran syariah, Ustaz. Tak ada pacaran, tak ada. Pokoknya aja. Yang laki-laki, ajak laki-laki. Yang perempuan, ajak perempuan. Jangan yang laki-laki ngajak perempuan. Emak dia kan ada bangunkan dia. Kenapa mesti kau pula mesti bangunkan dia? Nah, ini penting ke depan. Kenapa suami ibu tak sholat? Kenapa bapakmu tak sholat? Kenapa suami ibu tak sholat? Sebelum nikah atau setelah nikah? Memang dari dulu nggak sholat Pak Ustaz. Kenapa ibu mau sama dia? Itulah Pak Ustaz, saya setan, dia iblis. Itu maka kami ada jodoh. Tapi setelah kami sering mendengar pengajian, akhirnya saya taubat, dia tak taubat. Maka sebetulnya sulitkah bagi Allah membukakan pintu hati orang? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Mudah bagi Allah. Lalu kenapa dibuatnya begini? Karena ada pahala yang lebih besar dari haji, lebih besar dari puasa sunat, lebih besar daripada sholat berjamaah. Apa dia? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Malam ini Abdul Somad ceramah kepada orang yang sudah dapat hidayah. Betul? Ini kan orang baik-baik semua. Tapi ibu, yang ibu ceramahi satu saja. Siapa itu? Itulah suami ibu tadi. Itulah ayahmu. Tapi janganlah pesantang petenteng. Jangan mentang-mentang ini pulang dari sini. Ya, sini sebentar. Duduk asin, duduk. Ya, ayuhal ayah-ayah. Cari orang lain yang kira-kira cakapnya didengar ayahmu. Kira-kira ayahmu ini cakap siapa yang didengarnya? Ada tokoh masyarakat kami Pak Ustaz. Tokoh masyarakat Melayu Datuk kami. Coba ngomong sama Datuk. Tuh, tolong Datuk nasihati ayah. Ayah itu tak sembahyang. Udah berapa lama ayah kau tak sembahyang? Dari dulu. Atuk pun tak sembahyang. Payah dunia ini dah. Tapi itulah dunia. Kalaulah dunia ini isinya malaikat semua, dia bukan dunia, dia surga. Kalaulah isinya setan semua, dia bukan dunia. Dunia ini isinya ada malaikat, ada setan, ada hewan, dan kita berusaha untuk menjadi manusia. Makanya ada tabligh akbar, datang. Ada pengajian, buat komunitas ramai-ramai. Komunitas pemuda hijrah, mantap. Komunitas pencinta sholat subuh, lanjutkan. Komunitas jombloan sejati, mantap. Komunitas anti pacaran, teruskan. Komunitas geng motor, jalan terus, jangan berhenti, gas terus.